9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, welcome to my channel. Kembali di channel Joshua Manua 23. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi ke-6, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Pada saat ini kita membahas dimensi yang ke-6, ya, dimensi evaluasi kinerja gereja. Dimensi ini tidak beda jauh dengan dimensi sebelum-sebelumnya. Dimensi ini menekankan kinerja gereja yang baik dan bagus. Maka dari itu, jika ingin gereja kita bagus dan baik dalam setiap tatanan dan organisasinya, maka diperlukan sebuah evaluasi kinerja yang dimana di dalam setiap tatanan atau organisasi yang dalam suatu gereja dievaluasi atau dikoreksi. Jika ada yang salah dibetulkan, yang benar maka tetap dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini sangat penting dan bertujuan untuk kemajuan sebuah gereja yang pada zaman saat ini atau zaman digital, yang gereja dituntut harus dapat berkembang supaya orang lain menilai bahwa di gereja ini tidak monoton ataupun tidak ketinggalan zaman, yang dimana kita harus berpola pikir, berprinsip dengan AGB. Jika kita tidak melakukan sebuah evaluasi di dalam kinerja kita, maka kita akan tidak bisa berkembang dan membuat terhambatnya sebuah gereja untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Di dalam dimensi ini mempunyai prinsip on the track. Alkitab tak lepas juga dari Alkitab, doktrin, teologi, filsafat, metode, dan teori multidisiplin. Dimensi ini mempunyai sebuah akuntabilitas kinerja administrasi baru, yaitu sebuah evaluasi di dalam sebuah pertanggungjawaban gereja terhadap tugas dan panggilan gereja. Lalu mempunyai impact kinerja 6 dimensi AGB dan melakukan sebuah roh pelayanan yang menyala-menyala. Roma 12 ayat 11. Histeris pada firman. Nehemia 8 ayat 3 dan 4. Mazmur 199 ayat 92. Terpeliharanya lah sebuah model kehidupan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Roh yang berbuah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan tercapainya sebuah desain Allah, Yeremia 29 ayat 11. Nah, dimensi ini memiliki sebuah dasar yang kuat, sehingga memiliki dua dasar yang mendukung yang terambil dalam kitab Matius 7 ayat 24 hingga 27. Dinamika masalah yang ada di dalam gereja adalah hujan, banjir, angin. Nah, masalah dapat saja, namun cara menanganinya beda. Nah, yang paling utamanya adalah sebuah kuasa yang melingkupi gereja itu berbeda. Di dalam dimensi ini mempunyai juga paradigma, yaitu damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, Yohanes 10 ayat 10, dan 1 Korintus 14 ayat 33. Teori atau teologi, model atau usulan teologi, sebuah konsep atau istilah khusus. Prinsip dalam dimensi evaluasi ini adalah prinsip dalam dimensi kinerja AGB adalah, yang pertama adalah AGB bukan sebuah pemodelan gereja yang baru, tetapi sebuah model gereja yang diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 8. 2. AGB diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran.
Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 15, dan berbagai tulisan 2 Timotius 3 ayat 16, dan ide-ide individual, Ibrani 8 ayat 10 hingga yang 11. Nah, dan juga AGB merupakan sebuah aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. Roma 12 ayat 2. AGB bekerja berdasarkan suatu hukum atau prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dan Roh Kudus. Terdapat dalam kitab Yohanes 14 ayat 12 dan 14. AGB adalah sebuah upaya bersama sistematis, komprehensif membawa orang mencari Yesus. Yohanes 12 ayat 21. Nah, kita sudah masuk di dalam kesimpulan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai calon seorang pemimpin di gereja harus dapat menjalankan 5 dimensi yang ada sebelumnya. Nah, setelah kita berhasil melakukan itu, kita harus melakukan juga evaluasi kinerja kita di dalam suatu jemaat, supaya kita dapat mengerti, dan juga ketika kita melakukan evaluasi sudah melaksanakan atau belum menerapkan pola pemimpin yang baru dan dapat mengembangkan suatu jemaat ini dengan baik. Nah, ketika kita berusaha untuk mengembangkan suatu jemaat dengan baik, pastinya banyak tantangan dan cobaan, rintangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita sudah terpola di dalam pola pikir kita ini, bahwa kita harus dapat memperbaharui pola pikir kita dari AGL ke AGB, maka hal itu tidak akan sulit bagi saya, karena kita sudah terpola dan mempunyai optimis yang tinggi, percaya diri dan serahkan kepada Tuhan, bahwa yakin kalau kita bisa merubah pola pikir jemaat AGL ke AGB. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video materi ini. See you.